adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu Dan shalom. Adik-adik di rumah apa kabarnya nih Mbak Rista? Kita tanyain aja nih langsung ya. Ayo. Apa kabarnya adik-adik? Aduh, suara adik-adiknya kurang besar nih, kurang semangat. Kita tanyain lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Luar biasa. Yes, yes, yes. Itu dong. Pinter. Kita akhirnya ketemu lagi ya di hari ini, di pagi ini, di tanggal 8 Agustus. Udah 1 minggu aja nih, adik-adik dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik bangkit berdiri yuk, yang semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang. Tahu kan lagunya? Yuk bangkit berdiri. Bergirang, saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, bertahan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang aku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Kita nyanyi sekali lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Nah adik-adik, kita udah nyanyi lagu pembuka. Sekarang kita mau berdoa. Gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati juga istirahat kami semalam. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mau sekolah minggu dengan baik, dengan tenang dan dengan bijaksana Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri saja yang memberkati kami, berikan kami sukacita dan penghiburan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sangat baik, sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada masih semangat kan adik-adik? Masih dong Mbak Rahel. Kalau begitu ayo kita bangkit berdiri lagi dan kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Satu kali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, masih berdiri nih adik-adik ya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Tuhan Yesus nggak akan pernah meninggalkan kita, ya nggak Mbak Rahel? Oh bener banget Mbak Rista. Tuhan Yesus itu luar biasa. Maka dari itu kita mau puji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Pada tahu kan? Yuk yang semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulang sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, tiba nih saatnya kita mau memberi persembahan. Coba nih persiapkan persembahannya, bisa nih dititipkan kepada papa atau mamanya, biar nanti mama atau papanya ngasih ke gereja. Betul banget Mbak Rahel. Kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan membawakan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memberi persembahan tuh. Nah ini sekarang kita mau berdoa. Mbak Rahel pimpin ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa besar Bapa dari malam hingga saat ini Bapa. Bapa, sekarang kami sudah memberikan persembahan ini. Berkatilah persembahan ini agar bisa menjadi berkat untuk orang lain dan bisa membantu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Rahel. Nah, tibalah pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Baca Kitab Suci. Yang semangat ya! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Nah, adik-adik sekarang duduk yang manis. Buka telinganya ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Christine. Ayo kita sapa dulu yuk gurunya. Halo Ibu Christine. 1, 2, 3, 4. Halo Mbak Rista, Mbak Rahel, dan Mas Agung dan Mas Bagas. Terima kasih ya. Nah, sekarang waktu kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa. Gimana doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau kembali memberi kami berkat. Pada hari ini kami kembali belajar untuk mendengar dan melihat akan cerita firman-Mu. Yakinkan kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini firman kita diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Hari ini kita mendengar firman Tuhannya dengan melalui video ya. Anak-anak harus fokus dan harus membuka hatinya untuk terus melihat dan percaya bahwa di situ ada kebenaran firman Tuhan. Ini dia videonya. Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai! Buka pintunya! Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar! Sekarang! Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa? Berapa umurmu? Jangan. 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua 3 hari. Kau harus bayar semuanya, atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali.
Apa kabar? Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan. Dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya, mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu. Minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa. Dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Ayo, Ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Cepat, Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Elisa! Elisa! Ini. Elisa! Elisa, aku melakukan perkataanmu dan... Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. Terima kasih. Terima kasih.
Sudah menyaksikan videonya? Ceritanya mengenai janda dan minyak. Dari video tadi kita melihat di situ ada seorang ibu yang kesusahan dengan keuangannya. Ibu itu ditagih oleh seorang penagih hutang. Tetapi ibu itu tidak bisa membayarnya. Dia bingung karena dia tidak mempunyai apa-apa untuk membayar hutangnya. Lalu ibu itu mencari hamba Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Minggu kemarin kita masih ingatkan, Nabi Elisa adalah pengganti Nabi Elia. Masih ingat siapa yang membawakannya ceritanya? Ibu Kurnia. Nah, ibu tadi mencari Nabi Elisa untuk meminta pertolongan dari Nabi Elisa apa yang harus dia lakukan. Kemudian Nabi Elisa datang ke rumah ibu. Nabi Elisa bertanya, "Apa yang ada padamu?" Lalu ibu itu berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa. Aku hanya mempunyai sedikit minyak." Lalu Nabi Elisa pun berkata, "Pergilah dan pinjamlah bejana kosong ke tetangga yang banyak." Lalu ibu itu pun melakukan perintah yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Ibu itu mengumpulkan bejana-bejana kosong yang banyak. Mujizat datang dari Tuhan. Dengan minyak yang sedikit, ibu itu menuangkannya ke dalam bejana-bejana yang kosong. Hebatnya anak-anak, minyak itu tidak berhenti mengalir. Dia terus mengalir, mengisi bejana yang kosong satu, lalu diganti dengan bejana yang kosong lainnya, sampai bejana semuanya terisi penuh. Luar biasa berkat Tuhan yang diterima oleh ibu tersebut. Lalu ibu itu menjual minyaknya tadi. Akhirnya ibu itu bisa membayar hutangnya. Dan ibu itu hidup dari sisa hasil membayar hutangnya. Luar biasa kan anak-anak? Firman yang kita baca dan kita lihat dari video tadi. Dari video tadi kita belajar. Satu, apa yang kita belajar? Bersyukur dengan apa yang ada. Pertanyaan Nabi Elisa, apa yang ada padamu? Kita, anak-anak ibu, harus belajar, memeriksa apa yang ada pada kita. Kita harus mampu melakukan untuk terus percaya dan yakin. Mungkin hal itu kecil bagi kita. Tetapi kita bersyukur, Tuhan sudah memberikan kita kepandaian. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Seperti ibu tadi, dengan sedikit minyak, maka dia mencukupkan itu. Tuhan yang mencukupkannya. Luar biasa kan? Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari, berusaha. Artinya apa? Apa yang kita miliki dengan apa yang harus kita lakukan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, seperti contohnya yang bisa bernyanyi, bernyanyilah memuji Tuhan. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus
mengusahakan, kita harus mengembangkan apa yang kita miliki. Yang suka menabung, menabunglah lebih banyak lagi. Kita tadi ingat, ibu tadi dari minyak yang sedikit, dia bisa menghasilkan minyak yang banyak. Karena apa? Karena ibu itu mau berusaha melakukan untuk yang memberikan semua minyak-minyaknya agar terbanyak dan bisa dia pakai untuk memenuhi hutangnya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, menjadi berkat. Itu bisa kita lakukan, mungkin hal kecil. Kalau kita selalu berbuat baik, terutama hal yang kecil sekali, kita membantu mama papa, kita membantu kakak, adik, kita membantu teman kita di sekitar rumah kita membantu teman kita di sekolah. Itu mungkin hal yang kecil, tetapi itu sangat berguna. Bergunanya apa? Apabila kita mendapatkan kesulitan, maka mereka akan membantu kita. Seperti ibu tadi, tetangga-tetangganya juga membantu. Hingga ibu itu bisa menyelesaikan kesulitan akan keuangannya. Kita selalu menjadi anak yang ingin selalu memberikan yang terbaik. Kita berharap dan berusaha. Pokok dari kesimpulannya tadi, ibu ada singkatannya. BBM. Kita belajar dari firman Tuhan, bersyukur dengan apa yang ada. B pertama. Lalu B yang kedua, berusaha. Dan M-nya menjadi berkat. Luar biasa kan anak-anak ibu? Kita harus bisa melakukannya. Itu merupakan contoh yang luar biasa. Dari yang hal kecil bisa menjadi hal yang besar dan bisa menjadi berkat bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Engkau memberikan kami pelajaran yang sangat berharga akan firman-Mu. Kami harus tetap melakukan yang terbaik yang ada padamu. Kami harus melakukan perintah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami harus bersyukur, berusaha dan menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan juga masih kami mengikuti kesulitan akan COVID-19 ini. Virus ini kiranya Tuhan yang memberikan untuk cepat-cepat dianya menghilang. Kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan COVID ini hingga bisa keluar dari masalah ini. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami. Kiranya berkat-Mu menjadi kehidupan untuk kami selanjutnya. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu sama sekali. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.
Sehat selalu ya. Hari ini sama Ibu Desi kita mau buat aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan sudah ada di meja Ibu Desi. Selotif, lalu stick, lem. Ini untuk mengambil lemnya ya. Pena, pensil, ada spidol. Kita punya kertas origami untuk menghiasnya. Gunting, lalu ada krayon warna oranye. Ini ada Ibu siapin penghapus kalau salah. Kita juga membutuhkan buku gambar. Apa sih yang mau kita buat? Nah, tadi firman Tuhannya ada disebutkan buli-buli minyak. Jadi minyaknya diisi, akhirnya semua buli penuh. Nah, buli-buli minyaknya kita mau buat seperti ini. Ini hasilnya anak-anak. Supaya kita ingat selalu bahwa iman itu bekerja jika kita percaya. Dan iman itu bekerja dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka dari itu di atasnya juga Ibu Desi tuliskan ayat hafalannya untuk menjadi pengingat kita. Nah, aktivitas kita hari ini bisa digunakan untuk bermain juga ya. Jadi jika ditarik bulinya masih kosong nih, ketika belum diisi kan bulinya kosong. Lalu kita masukkan ini seperti minyaknya ya. Lama-lama berlahan-lahan minyaknya akan terisi penuh. Nih, dari bawah sini aja. Nih, minyaknya akan penuh. Nah, jadi ditarik, dimasukin aja seperti ini. Oke, Bu Desi akan jelaskan cara membuatnya ya. Jadi buku gambarnya kita ambil satu saja. Lalu kita lipat dua, yang satunya agak dilebihkan 1 cm seperti ini. Untuk nanti kita rekatkan untuk perekatnya ya. Polanya yang mau kita gambar adalah bulinya kayak kendi seperti ini ya nak ya. Biasanya terbuat dari tanah liat. Pertama kita pakai pensil aja supaya polanya bisa dihapus kalau salah. Ini tutupnya, baru kita gambar. Anak-anak kan pintar menggambar. Kalau Ibu Desi tidak terlalu pintar, aduh. Wah, mirip ya. Oke, seperti ini. Cara guntingnya, kita bolongi aja dulu. Seperti ini. Baru kita mengikuti polanya. Atau anak-anak boleh tebalin dulu pakai spidol, baru gunting biar guntingannya rapi. Jadi mengikuti spidolnya. Kalau anak-anak mau gambar bulinya dengan bentuk yang lain, bisa ya, karena bisa bentuk yang lain. Oke, hati-hati guntingnya, jangan terkena tangan. Kayaknya minta tolong mama aja ya anak-anak, karena nanti kena tangan kalau anak-anak sendiri.
Oke, kita sudah buat. Lalu kita butuh satu lagi kertas gambarnya untuk gambar minyaknya. Nah, minyaknya kan warnanya kuning, kayak orange gitu, jadi kayak aliran air. Anak-anak gambar seperti ini. Seolah-olah kendi gucinya, buli-bulinya lama-lama penuh oleh minyak. Bagian atasnya gunting mengikuti pola dari minyaknya. Untuk menarik ulurnya kita pakai stick ya. Kita gunting dulu selotifnya. Oke, minyaknya udah siap. Lalu untuk guci, kendi, buli-bulinya, anak-anak hias sesuai kreativitas anak-anak. Kalau Ibu Desi, Ibu tempelkan dengan kertas origami. Jadi kertas origaminya ini yang sudah disiapkan seperti ini aja. Gunting memanjang lalu potong menjadi persegi. Nah, seperti ini ya anak-anak. Warnanya bebas, mau warna apa saja. Kita hias di sekeliling dari guci ini. Kita rapikan dulu ya. Gini aja, pakai anak-anak totol-totolin, baru nanti tempelkan origaminya. Misalnya pinggirannya anak-anak mau hiasi lukisan, pakai tulisan tangan anak-anak juga nggak apa-apa. Nah, untuk tempelnya kasih lem sedikit supaya dia lengket seperti ini. Nah, oke, bisa. Penuhi permukaan samping dari buli-buli ini. Kalau lebih banyak warna kayaknya lebih cantik lagi anak-anak. Sampai penuh ya. Kalau yang Ibu Desi tadi hanya sebelah sininya aja, karena satu bagian. Lalu jangan lupa ayat hafalannya dari Yakobus 2 ayat 22a. Ya, kelihatan ya. Yakobus 2 ayat 22a, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Nah, sama kayak cerita tadi. Ketika percaya bahwa sesuatu terjadi, padahal nggak masuk akal ya, masa nggak habis-habis, bulinya sampai habis, minyaknya masih ada. Wah, itu luar biasa karya Tuhan. Tapi bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Jadi kalau anak percaya akan sesuatu, anak-anak harus mengimaninya dan berdoa kepada Tuhan ya, tentunya. Kita tulis, anak-anak mau pakai pensil atau pena atau spidol boleh. Desi tulisnya pakai spidol supaya kelihatan ya. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan
perbuatan. Oke, mana tadi minyaknya? Ini dia. Jadi minyaknya ketika dituangkan akan perlahan-lahan penuh, memenuhi semua buli-buli sampai akhirnya buli pun kekurangan, sudah habis, sudah ambil kemana-mana, sudah habis bulinya ya. Nah, kayak berkat-berkat Tuhan kepada anak-anak ketika anak-anak percaya, anak-anak sayang sama Tuhan, taat sama Tuhan, takut akan Tuhan, maka anak-anak akan dicurahkan berkat yang melimpah oleh Tuhan. Amin anak-anak. Nah, setelah anak-anak buat kreativitasnya, jangan lupa anak-anak kirim ke WA grup sekolah minggu. Lalu ingat ya, semua karya dari anak-anak jangan dibuang aja, bisa dikoleksi. Nah, suatu saat misalnya nggak COVID lagi, nggak corona lagi, sudah sekolah minggu online, offline maksud Ibu. Wah, ini kenangan waktu tanggal 8 Juli. Waktu itu tentang ini firmannya dan kreativitasnya ini. Jadi ada memori khusus buat anak-anak. Boleh disimpan. Oke, sampai di sini untuk hari ini. Tetap semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan dan berkarya di balik COVID-19. Tetap berkarya dari rumah. Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah. Halo adik-adik, kembali lagi sama Mbak Rista Dan Mbak Rahel. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah melakukan aktivitas. Ayo, tadi memperhatikan kan pas disampaikan firman Tuhannya? Ya, tadi disampaikan sama Ibu Kristen tentang BBM. Apa aja tuh BBM? Yang pertama B, berusaha. Kedua, bersyukur. M-nya apa? Menjadi berkat. Ya, betul sekali. Kita harus menjadikan firman Tuhan, kita harus menjadikan berdoa itu suatu kebiasaan kita, supaya kita nantinya akan menjadi berkat dan menjadi orang yang bersyukur. Oke? Nah, kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi sebelum ibadah sekolah minggu kita selesai, yaitu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah melakukan aktivitas tuh. Nanti kalau misalnya sudah selesai, bisa nanti difoto dan dikirim ke grup WA ya. Nanti bisa minta tolong sama mama atau papanya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa ya. Gimana sikap berdoanya tadi? Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Barista pimpin ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih setia Tuhan yang masih melingkupi kami sampai pada detik ini. Tuhan Yesus, kami sudah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Kami mau berdoa Tuhan buat
kegiatan kami selanjutnya, biar Tuhan sendiri saja memberkati dan melindungi kami. Nggak lupa Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami atau mungkin mama papa kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus sendiri saja yang pimpin, Tuhan Yesus sendiri saja yang sembuhkan mereka. Biarlah di minggu depan kami dapat berkumpul bersama, walaupun masih melewati secara daring Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami dan kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Apa aja tuh Mbak Rahel? Pakai masker, cuci tangan, di rumah jaga jarak, dan selalu minum vitamin ya. Iya, betul sekali. Ingat ya, kita pasti akan bisa bertemu kembali, kita akan bisa berkumpul kembali. Jangan lupa untuk selalu berharap sama Tuhan dan berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik dan shalom. Dadah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa